drum setnya Iqmal Tobing, yo! Drum set ini lumayan lebay juga sih. Khusus untuk air minum. Bawa gong ke atas gunung buat syuting drum cover. Gila sih Iqmal. Gue nggak tahu deh, krunya pensiun apa masih. Hai DND, selamat datang di Drum and Drum. Gue sudah ada di drum setnya salah satu drummer Indonesia. Ini dia, drum setnya Iqmal Tobing, yo! Yes, hari ini gue akan review drum setnya Iqmal Tobing. Jadi, tonton video ini sampai habis. Ini drum set mereknya Tama, punyanya Iqmal Tobing, serinya Star Classic Walnut Birch. Tadi dengar-dengar infonya, kata Iqmal begitu. Dan ini perpanjangan kontrak di tahun 2020 bersama Tama Drums, Iqmal Tobing. Setelah menjalin kerjasama 12 tahun, di tahun ke-12 Iqmal Tobing dapat drum Tama Star Classic Walnut Birch. Yang kalian lihat ini bukan yang aslinya ya. Jadi yang aslinya kalau set drum Tama Star Classicnya cuman ini, snare yang ini, terus tom 2 ini, terus kick, sama floornya 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 piece. Ya karena yang seragam warnanya cuma 6 piece ini, yang lainnya tidak seragam. Nah kalau yang snare utamanya ini bukan termasuk dari drum set Tama Star Classic Walnut Birch. Ya, susah juga disebutkan, Tama Star Classic Walnut Birch. Ya gitulah. Tama Star Classic Walnut Birch adalah salah satu seri tertinggi dari Tama Drums. Apa sih kelebihannya drum ini? Menurut gue kelebihannya drum ini tuh eye catching banget. Biasanya yang gue tahu drummer itu sukanya yang agak gelap gitu, hitam, terus atau yang agak cerah biasanya putih. Ya pokoknya rata-rata drummer gitulah ya, lebih penting tuh gelap karena di atas panggung tuh udah lighting dengan udah penuh warna-warni gitu. Nah tapi kalau Iqmal ini gue nggak tahu kenapa dia milih warna merah dan ungu, tapi ini menurut gue sangat eye catching sih ini warnanya. Gue pas ngeliat ini di Instagram pertama kali Iqmal posting, wah gila ini drum eye catching banget. Kalau di atas panggung pasti akan menjadi pusat perhatian penonton dengan warna merah ungu. Untuk ukurannya standar. Ini ukuran 10 inch tom satunya, terus ini tom 2-nya ukuran 12 inch, terus di sini ada floor. Gua nggak tahu kenapa Iqmal naruh floornya ini kebalik. Di sini ada floor 16, terus di sini ada floor 14, dan di sini ada kick 22 inch. Oh, sama ini nih. Ini snare bawaannya 14 inch. Drum set ini lumayan lebay juga sih. Karena setahu gue kalau Iqmal manggung gitu nggak sebanyak ini. Jadi drum set ini yang sebanyak ini hanya ada di rumahnya Iqmal aja. Nah ini ada beberapa tambahan nih yang Iqmal pakai. Ada ini snare utamanya. Lo harus tahu ini men, ini snare legend banget dan rare items. Keras tapi keras dan berat. Nih gua angkat aja lah sama stand-standnya. Tuh, ini snare serinya John Tempesta. Ini udah rare banget dan berat banget. Tidak. Ini snare recommended banget buat dikoleksi, oke. Terus kalau dipakai manggung, lo harus mikir-mikir dulu sih karena berat. Ini berat banget. Berasa fitness gue. Oke, ini snare utamanya udah John Tempesta. Terus pedalnya Iqmal pakai Iron Cobra double pedal. Terus di sini ada snare tambahan lagi 10 inch.
Ini Tama seri apa ya? Antara Star atau Star Classic, tapi yang jelas ini seri high end-nya, bukan kaleng-kaleng nih snare. Ini ada snare 10 inch. Nah, ini snare asli bawaan ini nih. Ukurannya 14 inch. Ini tapi di tuningnya agak-agak low gitu sama Iqmal. Terus dikasih ini hoop crash. Terus di sebelah kiri ada Octoban 4 piece. Gue nggak tahu ya kenapa kalau Octoban itu selalu identik sama Mike Portnoy. Padahal yang pakai Octoban bukan cuma Mike Portnoy, banyak drummer di dunia ini yang pakai Octoban. Ya, tapi identik banget sama Mike Portnoy. Terus, oh di sebelah sini ada kayak mini timbales gitu, mereknya LP. Ukurannya 8 inch. Mari kita dengarkan satu-satu sound drum ini. Oke, gimana guys menurut kalian sound drumnya Iqmal? Oke atau enggak? Ini nggak gue tuning sama sekali ya, jadi emang beneran apa adanya soundnya Iqmal. Terus yang gue pengen review di sini, ini nih, ini tempat duduknya pun masih tempat duduk settingan Iqmal nih. Kalau di gue sih kurang tinggi nih, gue biasanya segini nih. Ini lumayan termasuk yang agak rendah kalau buat gue ya. Terus hi-hatnya juga ya nggak terlalu tinggi kayak Travis Barker. Biasanya Travis Barker segini kan, Iqmal nggak segini. Terus ininya nih, settingan ini gue agak kurang terbiasa. Kalau misalnya ini di sini di samping, gue kalau crash tuh biasanya di depan sini nih, tapi Iqmal crashnya selalu di sini ya, jadi dia nggak mau banget gitu mukanya tuh ketutupan gitu. Kenapa sih Mal? Yang paling ciri khas juga dari Iqmal tuh ini nih, ride cymbal-nya pasti tinggi settingannya. Dan satu lagi yang lo harus tahu, tomnya ini rendah banget, hampir setara sama si snare, hampir setara sama snare tuh. Agak nggak biasa sih gue mainnya. Tapi kalau dibilang Iqmal settingannya Travis Barker banget, nggak juga sih menurut gue. Karena Travis Barker tuh nggak segininya kali ya settingannya. Pasti Iqmal punya referensi yang berbagai macam ya. Oke, sekarang kita ke simbal. Simbalnya Iqmal ini semuanya Sabian. Menurut gue Iqmal itu salah satu ikon Tama dan Sabian, ikon millennials-nya dari Tama dan Sabian. Ya, dia sama Sabian itu katanya sudah 11 tahun, ya 11 tahunan kalau nggak salah. Dan simbal Sabiannya banyak banget ya, gila, banyak banget banyaknya. Kalau untuk setup sekarang dia pakai berapa simbalnya? 1, 2, 3, ini double 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terus mana lagi? 17. Hi-hat. Di belakang sini
Masih ada, tapi ntar aja. Kayaknya di belakang sini fungsinya buat naruh handphone doang sih. Ya nggak sih, Mal? Untuk set ini ada 17 simbal. Semuanya pakai Sabian ya, pastinya. Karena Iqmal adalah endorsee dari Sabian Simbal dan Tama Drums. Oke, kita mulai dari simbal yang sebelah kiri dulu. Ini di... mau jatuh. Ini simbal sini ada ukuran 6 inch. Tapi ini setahu gue udah rare item banget. Tuh, suaranya bell. Terus habis itu Sabian Legacy ukuran 20 inch. Ini ozone tapi right. Gimana ya? Ini kayaknya bukan right juga sih. Tapi tulisannya di sini Legacy ozone right. Gitulah. Terus di sini ada simbal stack gitu dan udah pecah ya kondisinya. Udah pecah. Ya, inilah resiko punya simbal bolong-bolong. Pasti pecah, pasti. Gue udah berapa kali soalnya pengalaman punya simbal bolong-bolong, itu pasti pecah. Mau merek apapun. Terus di sini ada splash signature-nya Mike Portnoy nih, Max Splash ukuran 11 inch. Nah, ini simbal kalau yang signature-nya Mike Portnoy itu ukurannya ganjil-ganjil kalau nggak salah ya, 9, 11. Terus pokoknya dia ada karakter yang high, ada karakter yang mid, sama yang low splash-nya. Terus ada juga yang max stack. Max stack tuh paling top sih dulu. Sebelum ada ide-ide simbal yang tumpuk gini, itu max stack dari Sabian dulu top banget. Oke, terus di sini ada crash-nya ukuran 16 inch, raw bell crash. Nah, di atas sini ada, aduh, gue nggak kelihatan nih serinya apa. Tapi yang jelas ini HH. Yang gue tahu ini HH serinya dari Sabian. Terus di sini ada hi-hat. Ini hi-hatnya sudah tidak tidak ada logo Sabiannya lagi. Terus serisnya juga udah nggak kelihatan. Tapi ini kayaknya AA deh. AA atau AAX. Dari suaranya tuh agak-agak bright dan brilliant gitu. Ini antara AA atau AAX. Terus di sini right-nya ada HHX Stage Right. Ini gue dulu pernah punya simbal ini, satu set stage crash, stage hi-hat, stage right. Sebelum gue di endorse sama Murad Diril. Terus akhirnya waktu itu gue sempet jual ini satu set. Kalau lu merasa simbal itu beli dari gue, silahkan tulis di komen. Gue kangen banget seri stage dari Sabian ini. Gue dulu punya satu set. Stage series ini ada yang HHX, ada yang AAX. Dulu punya gue HHX. Terus ini ukurannya 18 inch, stage crash AAX tapi. Terus ini bellnya HH juga. Ini bukan yang, ini Volt. Ukurannya 8 inch, Radia. Ini Radia Cup bukan sih? Iya, bener. Terus di sini ada simbal 2 tumpuk gitu. Ini atasnya pasti Aero Crash. Bawahnya Aero China. Nah, di sini ada simbal chopper ukuran 12 inch. Simbal chopper ini dulu lumayan hype di kalangan drummer. Wah. Mungkin karena dulu orang-orang belum punya ide untuk tumpuk-tumpuk simbal, makanya tuh dulu orang lebih pilih ke max stack atau ke chopper. Ini ada Alubel. Ini kayak punya Galih nih, ukuran 9 inch. Ganjil ukurannya, tidak umum. Ini agak peot nih, kenapa ya? Mungkin jatuh. Kayaknya sih jatuh. Terus ini ada Aero Crash ukuran 18 inch. Dan yang terakhir ada China AAX pasti. Ya, bener. Jadi mayoritas di simbalnya Iqmal nih AA dan AAX. Recommended banget emang buat drummer-drummer rock gitu ya. AA atau AAX. Gue nggak tahu ini kenapa di belakang sini ada drum set Tama Cocktail. Coba sini kamera biar lebih dekat. Nah, di sini ada drum Tama Cocktail. Gue sering lihat drum ini tapi gue belum pernah mainin ya.
Drum set ini tuh yang uniknya kick sama floornya tuh kayak jadi satu gitu. Jadi satu apa? Lurus gitu. Ini floor, ini kick, ini floor. Tapi tengahnya bolong gitu. Nah, terus tom sama floornya nggak ada head bawah lagi, jadi bolong gitu aja. Terus di sini ada hi-hat tanpa injekan. Jadi lu mungkin bisa main sambil berdiri gitu kali ya. Lucu juga nih, Tama Cocktail. Ya, ini rekomen banget kalau misalnya lo manggung di cafe, butuh drum set yang kecil, terus lo pengen latihan drum di kamar lo, tapi space-nya nggak gede-gede amat. Recommended nih, Tama Cocktail. Di sini ada cowbell, serinya Travis Barker. Terus di sini ada tempat air minum mereknya Gibraltar. Gue juga baru tahu kalau ini Gibraltar kan emang ngeluarin hardware drum ya. Dan gue baru tahu ternyata kalau Gibraltar ngeluarin khusus untuk air minum. Emang Gibraltar paling tahu sih ya kebutuhan drummer. Kalau lagi main drum tuh emang butuh minum, bukan butuh makan. Satu lagi yang gue suka dari drum ini, kursinya tuh empuk. Ini Tama First Chair. Empuk banget kayak di sofa. Nih. Oh iya, satu lagi nih terakhir. Ini gong. Ukuran 30 inch dari Sabian. Sabian ngeluarin gong juga loh. Kalau kalian pernah lihat video Iqmal Tobing dulu di atas gunung, dia bawa gong ini. Lu bisa bayangin nggak? Kasian banget kan krunya. Bawa gong ke atas gunung buat syuting drum cover. Gila sih Iqmal. Gue nggak tahu deh krunya pensiun apa masih. Dan kata Iqmal ini sudah gong ketiga. Jadi yang waktu di gunung itu gong yang pertama dia dapat dari Sabian. Ini udah gong yang ketiga. Karena gong yang waktu di gunung tuh udah pecah. Kayaknya sengaja sih emang dipecahin sama krunya. Biar gak disuruh bawa lagi. Kira-kira cukup untuk review drumnya Iqmal Tobing hari ini. Semoga rasa penasaran kalian terjawab. Dan habis ini kita review drumnya drummer Indonesia siapa lagi. Silahkan tulis di komen. Alright? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Kerudung, oke. Hari Jumat. Nah.